Film laga Indonesia tak ada matinya. Dari waktu ke waktu selalu saja bermunculan film laga yang digandrungi masyarakat. Namun, masa keemasan film laga tanah air ada pada era 1970-an hingga 1990-an. Sederet judul semisal Keras Sakti, Jaka Sembung, dan Si Buta dari Gua Hantu merajai layar bioskop kala itu. Lalu sejumlah nama beken aktor laga pun lahir. Sebut saja Berry Prima, Adven Bangun, Willy Dozan, atau George Rudy. Jangan dilewatkan pula Murti Lasmini, Sari Dewi yang ngetop lewat sahur sepuh. Nama mereka masih membekas di ingatan masyarakat hingga kini. Tahu ngapain nepok nyamuk? Itu tadi kayak yang tadi Om di awal ya kan, terbang. Terus udah itu gitu bukan terbang saya, itu mental. Itu terbang, tapi jauh. Mental. Oh itu mental Tapi ceritanya. itu film zaman dulu. Kalau sekarang kita buat film tuh, kalau dulu kan film judulnya keren, Deru Debu. Deru Debu. Oh iya. Sekarang bikin film laga apa ya? The Raid, The Raid udah internasional. Red bagus, keren. Menurut saya kurang membumi. Kalangan dari bawah tuh kurang ngerti The Raid tuh artinya apa. Oh iya benar. Kalau saya kan atraksi tukang begal. Serem banget. Atraksi tukang begal. Tapi tetap film bela diri. Oh iya benar. Tapi nanti jatuhnya kalau di sini dibikin ala komedi action. Tapi zaman dulu itu ada aktor laga yang namanya Willy Dozan. Tahu Willy Dozan? Tahu. Oh bohong. Udah lahir emang. Udah tua pada penonton. Iya ya. Bajunya doang pakai seragam ini kuliah ya. Ternyata tua loh. Jadi Willy Dozan itu dulu pernah membintangi sebuah film yang judulnya adalah Deru Debu. Oh keren banget tuh pada masanya tuh ya. Kamu nonton kamu? Nonton aku. Beneran? Iya bener. Yakin? Iya Yang tahu. jadi debu siapa? Yang jadi. Ya kan makanya itu tahun 95. 95? Iya, 95. Jadi kita mau mengundang Willy Dozannya, kita mau adu dengan pemain piano saya. Oh, ada atraksi nanti? Ada. Yang mental-mental apa gitu? Kita udah ada itu. Oh, udah siap. Kan ini, kalau langsung aja ntar Oke, kita. oke. Oke, ini adalah Om Willy Dozan. Wes. Kenapa saya begini? Kenapa Om? Karena Kalau begini soalnya lenje Om. Enggak, karena saat ini aku sedang aktif di sebuah film dengan hormatnya seperti ini. Oh, lagi bikin film lagi. Lagi jalan, lagi berjalan. Lagi Jadi, berjalan filmnya. saya sebelum kesini, saya syuting dulu, habis kesini balik lagi Lagi lokasi. syuting. Iya. Luar biasa. Sibuk banget nih. Filmnya jalan-jalan, Om. Kan filmnya berjalan. Oh iya, benar-benar. Kemari dia. Nggak syutingnya lagi berjalan. Oh, syutingnya. Kenalin Om. Halo, Yang main Nyi Blorong. Kabar Om. Baik. Nah, Om, tadi saya udah bilang sama Anu bahwa Anu sini atuh Nu. Sini kenalin. Nah, kenalin. Mas Anu, jangan takut gitu ah. Wis. Nah, Ini Om, ini jago bela diri. Siap. ada tadi orang mau bertarung salaman dulu begini. Ayo. Ini gitu. Oh, permulaan ceritanya. Ajarin Om. Ajarin satu jurus saja ya. Iya Om. Satu jurus. gerakan aja coba. Misalkan Misalnya dia tukang begal. Kan. Pukul tendang boleh. Pukul. Ya, boleh. Tuh, slow. Nah, tuh, tendang. Nah, udah. Coba. Yang cepet Nu. Nah, yang cepat. Nah, tuh, kira-kira. Kamu yang lawan Om Willy. Kamu yang mukul. Oh, Willy yang nyerang. Oke, pukul, tendang. Nah, ini udah berarti dia bisa protek. Oh bisa nggak, kamu kenapa nangisnya pakai giginya harus keluar gitu? Biar silau. Oh biar. Oh iya. Benar. Silakan Om. Silakan dulu. Oke, tapi kita lihat dulu ya film-filmnya Om Willy Dozan pada saat itu. Silakan.
Kenapa kamu bengong? Itu beneran adegannya? Hah? Itu betulan adegannya begitu? Tanya orangnya. Betulan Om? Ya, film laga itu sebetulnya dengan dari basic martial art, bela diri, didesain, jadi dibuat seperti beneran. Itu aja sebenarnya. Tapi pakai ini nggak? Pakai stuntman nggak? Pada saat itu aku tidak ya. Tidak ya? Lalu melakukan sendiri. Lakukan sendiri. Ya, karena penasaran ya, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi, Betul. Nggak Ya. babak belur Om? ya cedera pasti ada lah. Nggak mungkin tupai melompat selalu sempurna kan, pasti Iya, pada betul satu juga saat ya. juga jatuh kan. Pasti adalah saatnya gitu kan. Tapi Om ini katanya belajar sampai ke Hong Kong, ke Jepang, ke Taiwan, ke Amerika belajar bela diri, bener Om? Kalau bilang belajar nggak ya. Jadi kebetulan waktu saya sempat main film di Indonesia, film itu diproses di Hong Kong. Nah, perusahaan Hong Kong mencari saya. Akhirnya saya dikontrak perusahaan Hong Kong. Lokasinya di Taipei, di Amerika, di Jepang, itu memang pernah. Memang pernah. Ya. Oke. Dan Om ini katanya pernah dapat penghargaan internasional. Betul, kebetulan sekali film saya yang pertama judulnya Crystal Fish. Crystal Fish. Kalau di Amerika judulnya berbeda ya, Jet Claw. Itu termasuk film yang box office waktu itu. Dan kebetulan juga saya dapat penghargaan sebagai The Best Performance. The best performance. Ya, Tahun berapa itu Om? itu tahun 81. Dan kebetulan bersamaan filmnya Jackie Chan, Dragon Road, itu dapat penghargaan The Best Performance. Aku The Best Newcomer. Oh, Om The Jackie Best Chan, Newcomer. The Best Performance. Om The Best Newcomer, Jackie Chan-nya The Best Performance. Ya. Oke. Tapi kalau nggak salah Om di luar negeri itu namanya diganti, bukan Willy Dosan. Ya, memang waktu itu banyak pertimbangan dari produser sendiri bilang kalau Willy Dosan ini sounds like Filipinos ya, jadi seperti kurang internasional. Mereka merancang, memberikan beberapa nama. Akhirnya nama saya diganti jadi Billy Chong. Billy Chong. Ya, Kenapa terus balik ke Indonesia? Om kan di luar udah main film. ya itulah. Waktu itu terus ada obsesi, ambisi pengen jadi sutradara ya. Jadi mulai debut pertama saya menyutradarain serial Deru-Debu. Dan ya saya berhasil mencapai rating terbaik di SCTV waktu itu. Betul. Di sebuah PH ya. Tapi di kenapa sebuah harus pulang ke Indonesia? Kalau kan di luar bisa Nah, ada itulah. berhasil? Ada beberapa hal lah. Itu ceritanya panjang. Karena zaman tahun 80-an itu perfilman di Hong Kong itu masih dipegang oleh orang-orang yang black market. Mafia gitu. Mafia, benar. Jadi adalah ancaman-ancaman itu, ceritanya cukup panjang tuh. Oh, akhirnya memutuskan Jadi pulang ke grupnya Jackie Chan juga sempat dapat ancaman juga sama. Ancaman gimana? Om nggak ngerti. Wah, itu kalau di Hong Kong disebut gang riot ya. Dan saya sempat bergabung sebetulnya. Di antara mereka saya sempat bergabung. Jadi kalau misalnya mau terkenal, mau apa harus gabung sama mereka gitu? Bukan, kalau terkenal biasanya mereka yang masuk kita. Diambil Anda? Sebetulnya mereka nggak minta uang atau apa, tapi mau memonopoli. Dimanajerin gitu? Ya itulah, mau diambil, dipegang. Kan bagus Om, jadi makin terkenal. Iya, tapi kasusnya beda ya. Kita di bawah naungan mereka sama perusahaan kan beda. Dan itu perusahaan itu benci sekali sebenarnya. Dari bos produser itu benci sekali dengan mereka-mereka. Kalau tidak masuk ke mereka? Ya ancaman. Oh, ancaman? Sempat saya syuting di Beijing, tengah malam jam 3, produser bilang, kamu sekarang ke airport, ada yang jemput, kamu balik ke Hong Kong. Tiba-tiba, saya bilang kenapa? Kamu jangan nanya, langsung packing kamu. Bicara di Hong Kong. Ya udah, nggak ngerti, sampai sekarang juga nggak ada jawaban. Sempat. Maksudnya balik ke Hong Kong terus ngapain? Ya nggak tahu, karena sebelum saya pulang ke Hong Kong itu ada 2 orang sering tanya sama saya, kamu dikontrak perusahaan apa? Saya bilang Seasonal Film Company. Kenapa nggak sama Golden Harvest? Aku bilang nggak tahu. Kamu ada manajer nggak? Nggak ada. Saya langsung ke produsernya. Masih nanya, kenapa nggak sama Golden Harvest? Kamu seharusnya sama Golden Harvest. Nah itu terus. Saya juga nggak tahu. Paginya langsung suruh pulang. Nggak jadi bintang, nggak jadi main? Nah itu, jadi ya kasusnya seperti itu ya. Wah, kita nggak tahu. Serem ya? Ini Oh, kayak jawabannya adegan apa? di film ya Om. Apa?
Lebih style daripada adegan di film ternyata ya. Om Willy juga pernah main di film internasional macam-macam kan. Kalau Jet Claw, Double Crosser, Black Belt Karate. Ya Black Belt Karate itu di Indonesia sebenarnya. Terus ada Jet Claw, terus kemudian Fistful of Talents yang terakhir itu film kolosal ya. Fistful of Talents, syutingnya selama 7 bulan tuh. Jadi itu film terakhir saya. Jadi waktu itu masih banyak ancaman ya. Tapi saya mah bergabung dengan geng Chim Sa Choi. Apa itu? Itu ada namanya geng Chim Sa Choi. Kalau gabung dengan geng itu ngapain Om? Ya saya butuh perlindungan juga. Biarpun kita punya bela diri, ya, tapi kita tidak akan bisa melawan mereka. Iya, karena pasti. triad gitu ya Om ya. Contohnya saya sebut nama teman saya ini namanya Ben Lam. Ben Lam nih akhirnya jadi aktor film juga. Itu anggota, salah satu anggota yang pernah pacaran sama penyanyi siapa tuh, Anita Mui. Itu pacarnya Anita Mui. Anita Mui meninggal, aku dengar si Ben Lam juga dibunuh juga. Oh. Di Thailand matinya. Matinya di Thailand. Ceritanya panjang lah tuh. Berarti benar-benar mafia sekali itu. Itu kawan saya. Itu geng Chim Sa Choi itu. Wow. Kisah nyata. Berarti bahaya tuh Om di situ ya. Kisah nyata. Aktor laga aja Om yang seperti itu. Saya rasa bukan itu laga Kasusnya banyak sih ya. Cuma mereka kan kelihatan meriah, kelihatan ini ya. Tapi sekarang mungkin udah nggak ya, mulai terkikis ya. Dari aku dengar tahun 90-an ke 2000-an tuh mafia-mafia ini udah mulai terkikis ya. Tahun 80-an tuh paling banyak tuh. Itu kalau di Indonesia ada nggak ancaman-ancaman gitu? Nggak ada, Indonesia nggak ada. Nggak ada. Ya karena di Hong Kong dan sebagainya triad kan ya Om Ya triad, ada. Terkenal dengan triadnya memang. Ya. Oke, baik. Kita akan lihat setelah yang ini akan ada sepasang sahabat di film Sahur Sepuh gitu. Waduh. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tangkis siap. Lu tambah runtuh. Apa kamu bengong? Itu beneran adegannya? Hah? Itu betulan adegannya begitu? Tanya orangnya. Betulan Om. Ya film laga itu sebetulnya dengan dari basic martial art, bela diri, didesain, jadi dibuat seperti beneran. Itu aja sebenarnya. Tapi pakai ini nggak? Pakai stuntman nggak Om? Pada saat itu aku tidak ya. Tidak ya? Lalu melakukan sendiri. Lakukan sendiri. Ya, karena penasaran ya, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi Betul. Nggak Ya. babak belur Om. ya cedera pasti ada lah. Nggak mungkin tupai melompat selalu sempurna kan, pasti Iya, pada betul satu juga saat ya. juga jatuh kan. Pasti adalah saatnya gitu kan. Tapi Om ini katanya belajar sampai ke Hong Kong, ke Jepang, ke Taiwan, ke Amerika belajar bela diri, bener Om? Kalau bilang belajar nggak ya. Jadi kebetulan waktu saya sempat main film di Indonesia, film itu diproses di Hong Kong. Nah, perusahaan Hong Kong mencari saya. Akhirnya saya dikontrak perusahaan Hong Kong. Lokasinya di Taipei, di Amerika, sebetulnya. Di antara mereka saya sempat bergabung. Jadi kalau misalnya mau terkenal, mau apa harus gabung sama mereka gitu? Bukan. Kalau terkenal biasanya mereka yang Masuk? cari kita, masuk kita. Diambil Anda? Sebetulnya mereka nggak minta uang atau apa, tapi mau memonopoli. Dimanajerin gitu? Ya itulah, mau diambil, dipegang. Kan bagus Om, jadi makin terkenal. Iya, tapi kasusnya beda ya. Kita di bawah naungan mereka sama perusahaan kan beda. Dan itu perusahaan itu benci sekali sebenarnya. Dari bos produser itu benci sekali dengan mereka-mereka. Kalau tidak masuk ke mereka? Ya ancaman. Oh, ancaman? Sempet saya syuting di Beijing, tengah malam jam 3, produser bilang, kamu sekarang ke airport, ada yang jemput, kamu balik ke Hong Kong. Tiba-tiba, saya bilang kenapa? Kamu jangan nanya, langsung packing kamu. Bicara di Hong Kong. Ya udah, nggak ngerti, sampai sekarang juga nggak ada jawaban. Sempet. Maksudnya balik ke Hong Kong terus ngapain? Ya nggak tahu, karena sebelum saya pulang ke Hong Kong,
itu ada 2 orang sering tanya sama saya, kamu dikontrak perusahaan apa? Saya bilang Seasonal Film Company. Kenapa nggak sama Golden Harvest? Aku bilang nggak tahu. Kamu ada manajer nggak? Nggak ada. Saya langsung ke produsernya. Masih nanya, kenapa nggak sama Golden Harvest? Kamu seharusnya sama Golden Harvest. Nah itu terus. Saya juga nggak tahu. Paginya langsung suruh pulang. Om. Halo Yang main Nyiblorong. Kabar Om. Nah, Om, tadi saya udah bilang sama Anu bahwa Anu sini atuh Nu. Sini kenalin. Nah, kenal. Mas Anu, jangan takut gitu ah. Wis. Nah, Ini Om, ini jago bela diri. Siap. ada lagi orang mau bertarung salaman dulu begini. Ayo. Ini gitu. Oh, permulaan ceritanya. Ajarin Om. Ajarin satu jurus saja ya. Iya Om. Satu jurus. gerakan aja coba. Misalkan Misalnya dia tukang begal. kan. Pukul tendang boleh. Pukul. Ya, boleh. Tuh, slow. Nah, tuh tendang. Nah, udah. Coba. Yang cepet Nu. Nah, yang cepat. Nah, tuh kira-kira. Kamu yang lawan Om Willy. Kamu yang mukul. Om Willy yang nyerang. Oke, pukul, tendang. Nah, ini udah berarti dia bisa protect. Oh, bisa Enggak, kamu kenapa nangisnya pakai giginya harus keluar gitu? Biar silau. Oh, biar. Oh, iya. Benar. Silakan Om. Silakan dulu. Oke, tapi kita lihat dulu ya film-filmnya Om Willy Dosan pada saat itu. Silakan. Dan kebetulan bersamaan filmnya Jackie Chan, Dragon Road, itu dapat penghargaan The Best Performance. Aku The Best Newcomer. Oh, Om The Jackie Best Chan, Newcomer. The Best Performance. Om The Best Newcomer, Jackie Chan-nya The Best Performance. Ya. Oke, tapi kalau nggak salah Om di luar negeri itu namanya diganti, bukan Willy Dosan. Iya, memang waktu itu banyak pertimbangan dari produser sendiri bilang kalau Willy Dosan ini sounds like Filipinos ya, jadi seperti kurang internasional. Mereka merancang, memberikan beberapa nama. Akhirnya nama saya diganti jadi Billy Chong. Billy Chong. Ya, Kenapa terus balik ke Indonesia? Om kan di luar udah main film. ya itulah. Waktu itu terus ada obsesi, ambisi, pengen jadi sutradara ya. Jadi mulai debut pertama saya menyutradarain serial Deru-Debu. Dan ya saya berhasil mencapai rating terbaik di SCTV waktu itu. Betul. Di sebuah PH ya. Tapi kenapa harus pulang ke Indonesia kalau kan di luar bisa Nah, itulah. berhasil? Ada beberapa hal lah. Itu ceritanya panjang. Karena zaman tahun 80-an itu perfilman di Hong Kong itu masih dipegang oleh orang-orang yang black market. Mafia gitu. Mafia, benar. Jadi adalah ancaman-ancaman itu ceritanya cukup panjang tuh. Oh, akhirnya memutuskan Jadi